Shalom, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia. Dan tema hari ini yang akan kita bahas adalah hidup ini adalah pertandingan. Tema ini saya ambil dikarenakan kita lihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang kita ketemui adalah suka duka, berhasil, gagal, menang, kalah. Ada dua sisi yang kita alami. Dan semua itu terjadi adalah akibat atau keputusan atau apa yang kita kerjakan, maka kita menerima. Ada sebab, ada akibat. Nah, tetapi yang saya mau bahas pada hari ini adalah bukan apa yang kita kerjakan yang mengakibatkan semua itu. Tetapi yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita berani mengambil keputusan untuk menghadapi satu masalah. Karena seringkali juga kita melihat bahwa banyak orang menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang baru. Sebagai contoh, ya, orang punya hutang. Karena dia terus-menerus ditagih hutang, maka dia mau menyelesaikan hutang itu dengan cara apa? Berhutang lagi di tempat yang lain. Artinya gali lubang untuk tutup lubang. Sebenarnya kalau kita melihat ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menciptakan masalah yang baru. Dan biasanya ini akan terjadi terus-menerus sampai kepada satu titik membuat kita tidak sanggup berbuat apapun. Nah, sebenarnya hal ini dikarenakan kesalahan pada waktu mengambil satu keputusan, yaitu apa? Pada waktu pertama kali ingin berhutang. Sebenarnya itu. Nah, yang ingin saya bahas adalah bahwa di dalam kehidupan ini sering terjadi tarik-menarik antara dua sisi. Ya, satu sisi ingin kita seperti ini dengan akibat begini, dan satu sisi begini akibatnya seperti ini. Ada dua sisi yang mempengaruhi di mana kita harus mengambil satu keputusan untuk menggunakan cara seperti apa. Contoh lain yang saya ingin sampaikan juga seperti katakanlah seseorang hidup dalam satu perusahaan, di satu tempat bekerja, di mana di lingkungan bekerja itu semua orang-orang di situ itu korupsi. Ya, saya ambil topik ini karena sedang marak tentang korupsi. Nah, pada awalnya orang ini baik, punya idealis yang luar biasa, punya keyakinan bahwa dia masuk di situ, dia akan bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Tetapi pada waktu dia masuk ke dalam lingkungan itu, maka akan akan ada tarikan dari dua sisi. Ya, pada waktu dia mau benar, menegakkan kebenaran, tidak korupsi, maka yang terjadi apa? Artinya dia melawan arus keadaan di situ dan dia akan dikucilkan. Dia tahu kalau dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang dia pegang, kemungkinan dia harus berhenti dari perusahaan itu. Dia harus keluar dari perusahaan itu karena dia tidak bisa diterima oleh lingkungan. Nah, sisi lain, tarikan lain adalah bahwa godaan yang muncul adalah bahwa udah ikut aja ambil bagian dalam korupsi. Ikut mengikuti keadaan, situasi, maka dia akan dengan tenang bekerja di sana. Bukankah hal itu kita sering dengar terjadi kepada seseorang, dia masuk di dalam satu lingkungan, maka terjadi daya tarik, ada dua sisi dan ini memerlukan keberanian seseorang untuk mengambil keputusan. Apakah dia berani mengambil keputusan untuk tetap jujur dengan akibat dikucilkan, bahkan mungkin diberhentikan. Atau dia berani mengambil keputusan yang lain, oke, saya ikut aja, yang penting aman, yang penting saya tidak berhenti dari pekerjaan dan dapat pekerjaan. Nah, saudara, tarikan ini adalah pilihan. Dan saya mau katakan ini pertandingan bagi kita berani berdiri di mana. Nah, pertandingan ini
adalah bagian kita dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita memilih? Saudara, kalau kita tahu siapakah diri kita dan siapa di belakang diri kita, maka saya yakin kita pasti akan berani mengambil keputusan yang tepat, yang benar. Ya, seperti contoh tadi. Ya, dia masuk ke satu perusahaan yang penuh dengan korupsi. Kalau dia berani mengerti bahwa hidupnya bukan ditentukan oleh perusahaan itu, hidupnya bukan harus hidup dari korupsi, dan dia berani mengambil keputusan bahwa tidak, saya tidak akan korupsi, saya harus benar, jujur. Walaupun akibatnya akan dikucilkan atau diberhentikan, kalau dia mengambil keputusan itu karena dia punya keyakinan bahwa di belakang dia punya Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha kuasa, maka dia berani mengambil keputusan itu. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, kalaupun dia harus berhenti, maka Allahnya yang baik itu pasti akan menyediakan pekerjaan lain yang jauh lebih baik buat dia. Kenapa? Karena hidupnya bukan tergantung kepada perusahaan itu. Hidupnya bergantung kepada Sang Pencipta. Nah, ini yang perlu seharusnya kalau kita menyadari kita punya keyakinan seperti itu, maka saudara akan melihat orang ini tidak akan tenggelam. Ya, coba kalau dia mengambil keputusan misalnya ikut arus, ikut korupsi. Dan kita tahu sekarang ini dengan ramainya KPK sehingga tertangkap. Apa jadinya? Di satu pihak dulu dia takut diberhentikan, dia ikut korupsi, dan akibatnya kalau sampai ketahuan, bukan saja dia cuma diberhentikan, bahkan juga masuk penjara. Nah, ini saya katakan ini pertandingan di dalam mengambil keputusan. Ada dua tarikan yang punya akibat masing-masing. Kita lihat di Injil, di Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Demikian bunyinya. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara lihat, di dalam hal ini, Yusuf diberikan dua pilihan di dalam dia menyelesaikan masalahnya. Betul nggak? Ada dua keputusan. Dia menceraikan tunangannya dengan diam-diam karena dia tahu bahwa anak itu bukan dari dia. Tetapi pada waktu dia tidur, dia mendapat mimpi ya dari malaikat yang datang kepada dia dan memberitahukan kepada dia bahwa bayi di dalam kandungan Maria tunangannya itu bukan dari manusia, tetapi dari Roh Allah, Roh Kudus, yang adalah Allah itu sendiri. Ya, yang dikatakan di ayat berikutnya dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Isa. Menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, pilihan ini kita lihat, ya, mungkin secara manusia, ya, Yusuf, saya yakin secara manusia Yusuf pasti akan memilih
untuk menceraikan, pisah dari Maria. Kenapa? Karena dia akan berpikir secara manusia, dan saya yakin ya bisikan-bisikan yang muncul juga dalam telinganya yaitu apa? Ngapain kamu menikahi wanita bekas? Ngapain kamu punya anak yang bukan anakmu? Ngapain kamu harus bersusah payah menanggung akibat perbuatan lelaki lain? Mengapa kamu mau menikahi wanita yang tidak setia, yang belum apa-apa sudah menyeleweng? Saya yakin pikiran-pikiran, godaan-godaan, tekanan-tekanan seperti itu akan muncul di pikiran daripada Yusuf. Betul tidak? Kira-kira kalau kita seperti pada posisi Yusuf, kita juga akan berpikiran seperti itu. Betul tidak? Tetapi saudara, kita lihat ya, di pihak lain dia ada mimpi di mana malaikat datang kepada dia dan memberitahukan kepada dia, kamu tidak boleh menceraikannya karena bayi itu bukan hasil hubungan lelaki dengan wanita, tetapi bayi itu adalah hasil pekerjaan Roh Allah, Roh Kudus yang turun kepada Maria, yang akan memakai Maria untuk melahirkan seorang juru selamat yang akan dinamai Yesus. Dan saya yakin saudara akan terjadi pertandingan yang luar biasa di dalam batin pikiran daripada Yusuf. Cara mana yang harus dia ambil? Tetapi kita bersyukur ya bahwa Yusuf mengambil keputusan yang paling tepat, yaitu apa? Dia lebih taat kepada Tuhan. Ya, dia lebih taat, lebih takut kepada Tuhan daripada hanya gengsinya atau keinginan dagingnya atau kemarahannya atau kekecewaannya atau apapun juga yang menguasai dia. Dia mau lebih taat kepada Tuhan sehingga dia mengambil keputusan tetap menikahi Maria. Dan kita lihat karena ketaatannya ini maka Isa lahir, dan kita tahu dikatakan Isa bin Maryam. Ya, maka lahirlah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dunia, menyelamatkan umatnya, yaitu saudara dan saya. Lihat keputusan bagaimana Yusuf berani dalam pertandingan itu, dia berani berdiri di atas kebenaran. Nah saudara, saya yakin contoh-contoh yang saya berikan ini kita alami sekarang ini. Dan saya hanya ingin mengingatkan, kalau keputusan-keputusan, pilihan-pilihan, kalau ini hanya menyangkut hal-hal yang kecil, mungkin tidak terlalu bermasalah. Paling-paling untung dan rugi sementara. Tetapi bila pilihan itu menyangkut kehidupan kita selanjutnya, menyangkut bagaimana kalau kita sudah mati, kemana kita mau pergi, atau menyangkut bagaimana kita hidup selanjutnya, ini sangat berbahaya kalau sampai kita salah mengambil keputusan. Betul tidak? Karena bukan saja keputusan ini menyangkut kehidupan kita, tapi mungkin istri, suami, anak-anak, keturunan kita, yang membuat mereka mengalami hal yang buruk akibat kesalahan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita sudah tahu bahwa ada satu pribadi yang luar biasa, bahwa hidup kita ini ada di tangan Allah yang maha baik, ya, di mana Allah begitu baiknya dia turun ke bumi menjadi Yesus Kristus yang mau mati menggantikan kita di kayu salib. Kemudian dia sudah bangkit, kemudian sebelum dia naik ke sorga, dia mengirimkan penolong untuk menguatkan, menolong kita, dan dia memberikan yang terbaik buat kita. Apakah kita akan abaikan begitu saja? Atau kita memilih yang lain yang kita tidak tahu seperti apa, yang tidak ada kepastian. Semua ini adalah pilihan. Ya. Dan apakah Anda mau terus tinggal seperti sekarang, keadaan sekarang, atau Anda mau ingin berubah, ingin menjadi lebih baik? Saya yakin kita semua mau lebih baik, betul? Tidak ada mau orang yang tetap tinggal seperti sekarang. Dan untuk hidup lebih baik, harus berani mengambil keputusan.
harus berani mengambil resiko. Bahkan sampai resiko dikucilkan, dibuang. Ya, itu resiko yang harus diambil. Tetapi pada waktu kita berani mengambil kebenaran, pada waktu kita berani berdiri seperti yang Allah katakan, seperti yang Allah ilhamkan kepada kita, maka kita akan lihat pertolongan dari Dia akan lebih dahsyat. Ya, orang mungkin bisa ngucilin kita, bisa membuang kita, tetapi kita tidak pernah dibuang oleh Allah yang maha baik, oleh Isa Al-Masih yang sudah berani mati buat kita. Dia tidak akan membuang kita, Dia akan membela kita, Dia akan membawa kita kepada satu terobosan kehidupan yang baru yang belum pernah kita alami. Hari ini saya hanya mau bagikan, saya hanya ingin menantang Anda untuk berani mengambil keputusan yang tepat tapi benar. Ya, ingat, keputusan yang tepat dan benar karena menyangkut seluruh keberadaan hidup kita. Saya sudah mengalaminya. Ya, saya sudah mengalami bagaimana Yesus Kristus sudah menolong saya, sudah menyertai saya, sudah memberi yang terbaik buat saya. Saya sudah mengalaminya. Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan kepada saudara. Ya, karena saya sangat dikasihi Tuhan dan saya ingin membagikan kasih ini kepada orang lain. Karena saya tidak mau selamat sendiri, saya tidak mau merasakan kebaikan Tuhan sendirian, tetapi saya mau semua orang, saudara juga yang nonton. Dan saya percaya tidak kebetulan saudara nonton pada hari ini. Kalau saudara nonton pada hari ini adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihimu. Yesus sudah mati di kayu salib untuk saudara. Apalagi yang engkau tunggu? Apa yang kau ragukan? Apa yang membuat engkau bingung lagi? Apa yang membuat engkau tidak berani mengambil keputusan yang tepat? Bagi Allah yang sudah mau berkorban buat saudara dan saya. Oke, jika ada yang mau, saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Biar Roh Allah, Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita untuk berani memilih yang paling tepat. Sehingga kita keluar sebagai pemenang di dalam pertandingan hidup ini. Saudara mau? Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, kepadamulah hari ini saya datang. Dan saya bersyukur berterima kasih bahwa Engkau sudah turun ke bumi menjadi Isa, menjadi Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya, yang memberikan kehidupan buat saya. Biarlah melalui kebenaran yang baru saya dengar, saya berani mengambil keputusan yang tepat dan benar, yaitu menjadikan Engkau Isa bin Maryam, menjadikan Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Bukan saja untuk keselamatan jiwa saya kalau saya mati masuk surga, tetapi di dalam dunia pun hidup saya diberkati rohani dan jasmani. Terima kasih buat pengorbananmu, dan Roh Kudus berikan kemampuan, berikan kekuatan, keberanian buat saya untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam memilih sesuatu. Biar saya memilih yang tepat, memilih Engkau Isa yang adalah Allah yang akan menolong saya di dalam kehidupan ini. Terima kasih buat anugerah besar ini, buat kasih karunia-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi, kalau saudara masih bingung pada hal-hal yang ingin dipertanyakan, mari hubungi saya melalui email atau SMS di bawah ini. Dan terima kasih sudah mengikuti acara bersama saya Jimmy Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia. Tuhan Yesus memberkati.